Oke teman-teman, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan edukasi ya buat teman-teman ya dalam budidaya gurami ya. Di sini edukasi kali ini teman-teman, saya mau menjelaskan sedikit tentang budidaya gurami di kolam tanah dan di kolam terpal ya. Jadi ini sangat penting untuk pemula ya teman-teman. Sangat penting. Kenapa saya bilang ya? Sangat penting karena pemula itu pasti gagal kalau budidaya gurami di kolam tanah. Ada beberapa faktor yang membuat pemula itu pasti gagal kalau budidaya gurami di kolam tanah ya teman-teman ya. Karena tingkat keberhasilan budidaya gurami di kolam tanah dan di kolam terpal itu teman-teman lebih tingkat keberhasilannya lebih besar di kolam terpal tersebut teman-teman. Kenapa saya bilang begitu ya? Karena memang di kolam terpal itu perawatannya jauh lebih mudah ya. Jauh lebih mudah. Gini, saya jelaskan dulu untuk di kolam tanah ya, teman-teman ya. Kalau di kolam tanah itu faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan itu sangat banyak. Yang pertama itu faktor kegagalannya ada di hama pada kolam tanah. Karena kita kalau punya kolam tanah yang besar seperti ini yang saya tampakkan yang saat kita panen ini ya, itu kita tidak bisa terpantau hama dari ikan gabus ya, lalu ada hama burung ya teman-teman ya. Jadi pada saat kita tebar benih aja di awal itu benihnya sudah banyak bermatian dan sudah banyak dimakani oleh hama-hama tersebut. Belum lagi hama keong ya, hama anak kodok, hama kodok dan lain sebagainya teman-teman. Jadi untuk hamanya itu terlalu banyak untuk di kolam tanah. Beda dengan di kolam terpal itu tidak ada hama sama sekali ya. Jadi itulah faktor yang menyebabkan salah satunya yang menyebabkan kegagalan pemula kalau budidaya di kolam tanah. Bukan berarti saya tidak anjurkan budidaya di kolam tanah ya teman-teman ya. Bisa dicatat ya, bukan saya menganjurkan tidak budidaya di kolam tanah. Tapi harus dipelajari dulu kalau memang mau budidaya di kolam tanah. Nah, itu beberapa kelemahan di kolam tanah. Dan saya mau mengunggulkan di kolam terpal untuk pemula ya. Bisa teman-teman lihat ya, ini kolam terpal kita ya. Kalau di kolam terpal itu keunggulannya sangat-sangat banyak teman-teman. Yang pertama itu benih yang kita sebar ya. Pada saat semalam saya ada lakukan penebaran benih. Lalu sekarang ini semakin modern saya buat di kolam terpalnya itu saya berikan jaring keramba ya. Jadi semakin ke depan kita harus memikirkan cara-cara ya agar ikan kita ini benar-benar bisa terpantau atau bisa kita pantau ya teman-teman ya. Jadi pada saat kita tebar benih pertama itu langsung kita berikan kerambah walaupun di kolam terpal. Gunanya apa? Agar kita bisa memantau benih ikan yang mati dan benih ikan yang sakit itu terjaring di keramba tersebut. Itu salah satu keunggulan di kolam terpal teman-teman. Gampang kita mantau ikan gurami kita atau benih gurami kita. Lalu untuk penyetelan kualitas air ya, pH air itu sangat-sangat mudah teman-teman. Kalau kita budidaya di kolam terpal, misalkan katakanlah teman-teman itu budidaya kolamnya seperti kolam saya, terpal diameter 3 ya. Jadi untuk pemantauan menaikkan pH-nya itu sangat mudah pakai kapur dolomit dan menurunkan pH-nya pakai molase. Dan untuk takarannya ya sangat mudah ditakar. Jadi untuk kita dari benih tadi sudah bisa terpantau, lalu penyetelan pH air sudah bisa kita kontrol ya teman-teman ya. Kita tinggal memberikan pakan untuk gurami dan perawatan setiap bulan atau setiap 2 minggu sekali teman-teman. Jadi sangat-sangat mudah melakukan budidaya di kolam terpal. Dan yang harus teman-teman ketahui, usahakan buat kolam terpal ya yang seperti saya ini. Bisa kita buat sistemnya, kita buat sistem bioflok versi pengusaha muda. Nah, jadi ada beberapa campuran yang kita aplikasikan ya untuk di kolam kita agar kualitas air itu matang dan dapat bertahan 4 sampai 5 bulan. Jadi benar-benar kualitas air tadi sudah bagus, ikan bisa kita pantau ya, pH air gampang kita setel. Kita tinggal lakukan perawatan setiap bulannya saja, perawatan air, dan perawatan airnya pun sangat mudah teman-teman. Perawatan airnya itu hanya kita buang 20% ya, lalu kita isi lagi dengan air yang baru teman-teman,
Bisa juga kita dengan cara sedot sipon atau sedot dasar kolam ya. Jadi untuk perawatan sangat mudah. Dan keunggulan lagi di kolam terpal, kita bisa lakukan tebar padat teman-teman. Bisa kita lakukan tebar padat dan kita bisa panen di usia 10 bulan secara konsisten teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman pemula yang ingin memulai budidaya ikan gurami itu, saya anjurkan ya, anjuran dari saya, lebih amannya itu budidaya di kolam terpal. Jadi seperti itu. Karena tingkat keberhasilannya itu jauh lebih besar. Karena kita sendiri mengalami ya, kita sendiri mengalami tingkat keberhasilan itu jauh lebih besar dibandingkan di kolam tanah ya. Tapi sekarang ini kita, kalaupun misalkan gini ya, kalaupun teman-teman sudah punya kolam tanah ya, kan nggak perlu lagi tuh beli kolam terpal seperti saya. Teman-teman tuh hanya perlu mempelajari sedikit saja ya, gimana sih supaya bisa berhasil budidaya ikan gurami ini di kolam tanah. Seperti kita ini juga, kita pun di awal itu gagal, tapi sekarang kita sudah banyak belajar ya, gimana caranya agar berhasil di kolam tanah. Jadi di sini saya jelaskan juga agar teman-teman itu bisa berhasil di kolam tanah. Karena kan kita ini kan kalau untuk pemula tadi, kalau memang belum punya kolam lebih bagus di kolam terpal, beli kolam terpal. Tapi kalau memang sudah punya kolam tanah, sudah terlanjur punya kolam tanah, dan cara mengatasinya atau cara buat kita bisa berhasil sampai panen itu seperti apa? Yang pertama, kita harus menguras total kolam tanah tersebut ya. Gunanya kita kuras total agar hama di kolam itu benar-benar sudah tidak ada ya teman-teman ya. Yang pertama ya. Lalu setelah kita kuras total, usahakan seluruh kolam tanah itu kita sebarkan kapur dolomit. Seluruh kolam kita sebarkan tipis-tipis. Gunanya apa kapur dolomit ini? Karena kolam tanah itu cenderung pH-nya rendah. Nah, jadi kapur dolomit ini untuk memaksimalkan kualitas air ya teman-teman, memaksimalkan kualitas air dan meninggikan pH air. Jadi pH airnya itu cenderung stabil untuk di kolam tanahnya. Jadi itu ya, udah 2 step ya saya berikan ya. Yang pertama kuras total, lalu berikan kapur dolomit agar kualitas airnya tadi bagus. Dan yang ketiga teman-teman, usahakan pada saat baru pertama penebaran benih, misalkan ukuran 2 inci, kita kan ini menghindari dari serangan burung dan lain sebagainya. Walaupun hama tadi itu sudah tidak ada ya, hama di air, tapi hama di udara ya, atau burung dan lain sebagainya itu ada. Usahakan buatkan kerambah ukuran, misalkan kita ini ukuran kolamnya katakanlah ukuran 3 meter kali 18 meter, ukuran kecil ya teman-teman ya. Buatkanlah kerambah sekitar ukuran 3 meter, panjangnya itu sekitar 5 meter. Untuk benih misalkan lah katakan 1200 ekor. Jadi kita walaupun di kolam tanah harus tetap kita berikan kerambah. Jadi kita tetap bisa mantau ikan gurami kita. Nah, jadi ikan gurami sudah terpantau, kita bisa lihat mana yang mati dan langsung bisa kita eksekusi. Karena kan kematian ikan di kolam itu bisa menyebabkan rusaknya kualitas air tersebut. Jadi gunanya kerambah itu tadi untuk cepat kita eksekusi ikan-ikan yang mati ya. Kan kalau tebar benih itu cenderung banyak kali kematian. Itu sudah biasa, banyak kematian di awal tebar, itu sudah biasa teman-teman. Jadi caranya gimana supaya kita cepat eksekusi ikan mati tersebut agar air tidak tercemar ya. Lalu untuk perawatan selanjutnya ya apa teman-teman, kita hanya perlu melakukan perawatan pH air. Nah, setelah kita lakukan perawatan pH air ya, mudah-mudahan bisa berhasil kalau sudah bisa melakukan step by step yang saya jelaskan tadi teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat lah buat teman-teman semua yang ingin berjuang budidaya ikan gurami itu. Mudah-mudahan bisa berhasil seperti kita teman-teman, bisa panen setiap bulan ya, udah kolamnya udah banyak. Jadi mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Jadi cara-caranya sebenarnya sederhana teman-teman, cuman terkadang orang banyak yang tidak mau mendengarkan atau menyepelekan lah cara-cara kita. Oke, mungkin sampai sini dulu penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam sukses dari saya, pengusaha muda yang harus berkarya.